Dahulu kala di sebuah desa hiduplah seorang pemuda miskin. Dia tinggal bersama ibu dan kedua adiknya. Tapi meski hidup dalam kekurangan, mereka tak pernah mengeluh. Tapi yang sering menjadi pikiran pemuda itu adalah keinginannya yang kuat untuk bisa menuntut ilmu. Karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki keluarganya, dia tak mampu sekolah ke kota seperti teman-temannya. Hingga pada suatu hari, sewaktu dia menjual kayu bakar yang sudah dikumpulkannya dari hutan ke warung langganannya, ada dua orang pengelana yang tengah bercakap-cakap di warung itu. Mereka sedang asik bercerita tentang adanya orang suci yang tinggal di kawasan timur, dan orang suci ini memiliki doa yang selalu terkabul. Apapun yang dia minta pasti dikabulkan oleh Sang Pencipta. Hingga banyak orang dari seluruh penjuru dunia datang padanya dan minta didoakan. Ternyata, dua pemuda pengelana itu juga baru saja bertemu di warung itu. Secara tak sengaja mereka memiliki tujuan yang sama dan memutuskan untuk melalui perjalanan bersama-sama pula. Mendengar cerita dua pemuda pengelana itu, membuat pemuda miskin itu menjadi sangat tertarik. Dia berhayal umpama saja cita-citanya, selama ini bisa terkabul pasti dia akan sangat bahagia. Akhirnya pemuda miskin itu berusaha memberanikan diri berbicara pada dua pengelana tersebut. Dia berharap dirinya diizinkan untuk ikut dengan mereka. Bahkan dia bersedia menjadi pembantu yang siap mengurusi segala kebutuhan mereka, asal mereka mau mengizinkannya ikut. Sepertinya kami memang butuh pelayan selama perjalanan. Baiklah, kau boleh ikut, tapi harus mampu melayani semua keperluan kami dengan baik selama di perjalanan, kata salah satu pengelana itu. Mendengar jawaban itu, pemuda miskin itu sangat senang. Dia lalu pulang dan meminta izin pada ibunya untuk melakukan perjalanan selama beberapa waktu demi meraih cita-citanya. Setelah semua keinginannya terkabul, dia akan segera pulang. Melihat tekad yang kuat dari anaknya, sang ibu hanya bisa memberi izin serta doanya. Dia juga memberikan sekeping uang perak yang selama ini disimpannya sebagai bekal perjalanan anaknya. Perpisahan keluarga ini begitu diliputi dengan rasa haru. 3 bulan sudah berlalu. Ketiga pemuda itu sudah berjalan melewati lembah, gunung, sungai, hutan, dan padang pasir. Akhirnya, sampailah mereka di tempat tujuan mereka. Ketika sampai di sana, orang suci yang dapat membaca isi hati itu langsung tahu apa tujuan mereka dan kesulitan apa saja yang harus mereka lalui agar bisa sampai di tempat itu. Hai pengelana, aku tahu kalian menempuh perjalanan yang cukup sulit untuk sampai ke sini. Aku merasa tersentuh dengan tekad kalian, maka katakan apa yang menjadi keinginanmu, maka aku akan mendoakan satu permintaan untuk masing-masing dari kalian. Mendengar perkataan orang suci itu, pemuda pertama langsung saja maju dengan bersemangat. Wahai orang suci, aku ingin bisa menjadi orang yang diberi kekayaan berlimpah. Maka doakanlah aku, kata pemuda pertama itu. Kemudian orang suci itu pun memanjatkan doa, lalu dia berkata pada pemuda pertama itu, pergilah ke arah barat, maka kau akan mendapat tujuanmu. Mendengar itu, pemuda pertama itu merasa senang. Dengan semangat dia lalu menuju arah barat untuk mendapatkan tujuannya. Ketika dia sampai di sebuah padang ilalang, dia melihat ada sekelompok orang yang coba menjarah kereta dagang. Dengan sigap dia menolong kereta dagang itu, dan karena kemahirannya dalam bermain pedang membuat semua bandit itu lari ketakutan. Akhirnya, dia dijadikan menantu oleh pedagang itu, dan menjadi orang yang kaya raya. Beberapa saat setelah kepergian pemuda pertama, pemuda kedua maju untuk mengutarakan keinginannya. Wahai orang suci, aku ingin menjadi seorang raja yang memiliki kerajaan cukup besar, maka doakan aku agar mimpiku terkabul. Lalu orang suci itu berdoa. Setelah itu orang suci itu pun berkata, berjalanlah ke arah selatan, maka kau akan temukan tujuanmu. Mendengar itu, pemuda kedua itu pun sangat senang. Dia langsung bergegas berjalan ke arah selatan. Hingga pada akhirnya, dia sampai pada sebuah kerajaan yang cukup besar. Tapi kerajaan itu cukup sepi.
Penduduknya terlihat sangat sedih tanpa ada keceriaan yang terpancar. Ternyata, putri kerajaan itu mengalami sakit keras. Sudah ribuan tabib yang coba datang mengobati, tapi tak ada yang berhasil. Hingga sang raja berjanji, siapapun orang yang mampu menyembuhkan putri kesayangannya, maka dia akan dinikahkan dengan sang putri dan diangkat menjadi raja. Mendengar hal itu, pemuda kedua itu langsung datang ke istana. Dia lalu mencoba membuat ramuan warisan keluarganya untuk mengobati sang putri. Dan ajaibnya, sang putri bisa sembuh dan sehat dengan cepat. Melihat hal itu, sang raja menjadi sangat senang. Lalu pemuda itu dinikahkan dengan putrinya. Dan setelah sang raja wafat, pemuda itu diangkat sebagai raja penerusnya. Maka, mimpi pemuda itu sudah terkabul. Kini, tinggal pemuda miskin yang masih tersisa, dia masih diam belum mengajukan permintaannya. Wahai pemuda, apa yang jadi keinginanmu? Cepat utarakan, maka aku akan mendoakan agar harapanmu dikabulkan. Tanya orang suci itu. Wahai orang suci, aku tak mau harta ataupun tahta, karena keduanya dapat hilang dan akan musnah pada akhirnya. Aku ingin kau mendoakan aku agar aku menjadi orang yang berpengetahuan luas, sehingga ilmuku memberi manfaat bagi sesama. Mendengar jawaban pemuda itu, orang suci itu hanya tersenyum. Kemudian dia memejamkan mata dan memanjatkan doanya, lalu dia berkata, "Wahai pemuda baik, tinggallah di sini selama 2 bulan, maka aku akan mengajarimu tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan kecerdasan yang kau miliki, kau akan mampu menyerap tiap pengetahuan yang kuajarkan dengan cepat." Mendengar itu, pemuda miskin itu menjadi sangat senang. Maka selama 2 bulan dia tinggal dan belajar pada orang suci itu. Setelah masa 2 bulan habis, pemuda itu disuruh pulang untuk mengamalkan dan mengajarkan tiap pengetahuan yang dia dapat. Akhirnya setelah beberapa waktu berlalu, pemuda itu menjadi orang yang cukup terpandang. Banyak sekali orang dari penjuru dunia datang ke tempatnya dan menjadi muridnya. Hingga desa kecil itu kini menjadi kota besar yang sangat ramai. Dan pemuda itu kini memiliki bangunan sekolah serta rumah yang sangat mewah karena pemerintah merasa senang dan memberinya bantuan demi kemajuan dunia pendidikan. Maka, mimpi pemuda ini juga terkabul. Beberapa tahun sudah berlalu. Pemuda pertama yang ingin agar menjadi kaya itu kini memiliki kekayaan yang melimpah. Tapi sayang, kekayaannya membuat dirinya sangat angkuh dan sombong. Bahkan dia juga meminjamkan uang dengan bunga melebihi 3 kali lipat. Hal itu membuat dirinya sangat dibenci, baik oleh tetangga maupun anak buahnya sendiri, hingga pada suatu hari rumah dan gudang hartanya kebakaran. Dia berteriak minta tolong, tapi orang banyak sudah terlanjur membencinya karena kesombongannya. Tak ada satupun orang yang sudi menolong. Akhirnya, semua harta kekayaan miliknya habis, istrinya juga pergi meninggalkannya karena dia sudah miskin. Kini pemuda pertama itu menjadi pengemis dan gelandangkan, sedangkan pemuda kedua yang menjadi raja, ternyata dia mulai dibutakan kekuasaan. Dia menjadi raja yang sangat angkuh, arogan, dan juga kejam. Bahkan dia menaikkan pajak hingga sangat tinggi, sehingga membuat rakyatnya menderita. Hingga pada akhirnya, kerajaan miliknya diserang kerajaan lain. Para rakyat dan prajurit tak ada yang mau membantu untuk pergi berperang. Mereka malah memilih menyerahkan diri pada kerajaan lawan dengan senang hati. Karena kerajaan lawan dikenal memiliki raja yang sangat arif dan bijaksana. Hal tersebut membuat para pasukan musuh dapat masuk dan menguasai kerajaan itu dengan mudah. Sedangkan pemuda kedua yang jadi mantan raja itu kini hidup dalam pelarian. Banyak yang mencarinya untuk diadili, maka dia hidup berpindah-pindah dengan menyamar dan kini juga menjadi gelandangan. Kini pemuda ketiga yang dulu miskin telah menjadi seorang cendekiawan besar. Dia juga menjadi penasehat kepercayaan raja. Dia memiliki sebuah fasilitas pendidikan yang cukup besar, dengan murid mencapai puluhan ribu orang. Dia juga memiliki rumah yang cukup megah, dengan semua fasilitas yang dijamin oleh kerajaan. Kini dia, ibu, dan kedua adiknya hidup bahagia. Semua karena ilmu pengetahuan yang pernah dipelajarinya, mengajarkannya, dan mau berbagi pada sesama. Berbagi kekayaan dan jabatan adalah tidak kekal.
Karena bisa habis, namun berbagi pengetahuan adalah utama. Karena bisa membantu yang lainnya dalam menjalani kehidupan di dunia. Carilah pengetahuan yang sejati agar bisa mendapatkan kebahagiaan. Semoga video ini bermanfaat. Salam kebajikan.